Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma dan flowchart. Yang pertama, algoritma. Asal kata algoritma berasal dari nama penemunya, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Nah, beliau ini adalah ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar, Rules of Restoration and Reduction di tahun 825 Masehi. Nah, asalnya penemu algoritma ini adalah dari Iran. Nah, definisi algoritma sendiri itu apa? Algoritma adalah urutan langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Urutan langkah logis yang berarti algoritma harus diikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Terus ada lagi pengertiannya, yaitu alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pengerjaan yang dituangkan secara tertulis. Alur pikiran sehingga algoritma seseorang dapat juga berbeda dari algoritma orang lain. Tertulis yang artinya dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Nah, ini adalah contoh algoritma yang ada pada sehari-hari. Misalnya ada langkah mengirim email. Yang pertama, kita harus login ke situs layanan email. Yang kedua, pilih tulis email. Yang ketiga, masukkan email tujuan, yang subjek dan isi email. Yang keempat, klik tombol kirim. Nah, ini adalah contoh kedua, yaitu mengoneksikan perangkat jaringan Wi-Fi. Yang pertama, pilih jaringan Wi-Fi yang tersedia. Yang kedua, masukkan username dan password. Ketiga, jika tidak sesuai, sistem menampilkan gagal koneksi. Keempat, jika sesuai, koneksi internet aktif Wi-Fi dapat digunakan. Jadi algoritma itu intinya adalah tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Kayak tata cara, misalnya ingin membuat sebuah mie, maka dia harus merebus air dulu. Setelah mendidih, dimasukkan mie-nya ke dalam panci yang berisi air yang mendidih, lalu dicampurkan dengan bumbu hingga jadi mie yang siap dihidangkan. Nah, itu algoritma, yaitu tahapan-tahapan. Nah, ini ada algoritma dalam bidang komputer. Dalam bidang komputer, algoritma sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, terutama dalam komputasi numeris. Tanpa algoritma yang dirancang baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah, rusak, atau lambat dan tidak efisien. Terus ada kriteria algoritma menurut Donald E. Nutt. Yang pertama adalah input. Algoritma dapat memiliki 0 atau lebih inputan dari luar. Yang kedua ada outputnya yang dikeluarkan. Algoritma harus memiliki minimal satu buah output keluaran. Yang ketiga definiteness, pasti. Algoritma memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Yang keempat ada finiteness, ada batas. Algoritma memiliki titik berhenti dan stopping rule. Jadi input berarti algoritma itu memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya kayak tadi membuat mie rebus. Ada yang dilakukan pertama kali, yaitu merebus air. Nah, keluarannya itu atau yang disebut output itu apa? Berarti kan mie yang sudah bisa dimakan. Definiteness, pasti. Berarti step-stepnya atau tahap-tahapnya membuat mie itu udah pasti kayak gitu, harus ngerebus air dulu. Nggak mungkin mie-nya dimasukkan tapi airnya belum mendidih, atau mie-nya dimasak tapi nggak pakai air, kan itu nggak mungkin. Nah, finiteness, ada batas. Jadi algoritma itu harus mempunyai titik berhenti. Misalnya mie-nya sudah matang, berarti kan stepnya sudah selesai. Itu algoritma. Terus ada effectiveness, tepat dan efisien. Algoritma bisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Contoh instruksi yang tidak efektif adalah misalnya A sama dengan A plus O atau A sama dengan A kali I. Ada struktur algoritma, ada kepala atau header. Itu memuat nama dan informasi tentang algoritma yang dibuat. Terus ada deklarasi atau definisi variabel, memuat definisi tentang nama variabel, konstanta, prosedur, fungsi, tipe data yang digunakan. Yang ketiga bagian deskripsi atau rincian langkah, memuat langkah-langkah penyelesaian masalah.
Nah, kalau ini setelah kita sudah kenal algoritma, yaitu tahap-tahap, sekarang kita akan kenalan dengan yang namanya flowchart. Jadi flowchart itu apa? Flowchart itu adalah bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah penyelesaian suatu masalah. Kalau tadi algoritma itu hanya tahap-tahapannya dituliskan, diberi angka 1, 2, 3, tapi kalau flowchart ini digambarkan dengan bagan atau bentuk-bentuk. Terus merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Ada dua macam flowchart, yaitu sistem flowchart, flowchart yang menggambarkan prosedur dari sebuah proses pengolahan data, dan ada program flowchart, urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Nah, ini adalah ada simbol dari flowchart sistem. Bisa dilihat pada gambar ya. Ada simbol yang menunjukkan input, output untuk proses manual, mekanik, atau komputer. Terus ada trapesium menunjukkan pekerjaan manual. Terus ada persegi panjang untuk proses menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer. Terus ada simbol kotak, itu menunjukkan operasi yang dilakukan di luar operasi komputer. Nah, ini juga masih ada banyak contoh simbol yang bisa kalian lihat dan bisa kalian pelajari pada gambar ini. Nah, ini adalah simbol flowchart program, yaitu ada jajaran genjang yang nanti fungsinya sebagai tempat menuliskan input atau output yang digunakan untuk mewakili data. Terus ada persegi panjang digunakan untuk mewakili suatu proses. Terus ada panah menunjukkan alurnya kemana, misalnya ke atas, ke bawah, kanan, atau kiri. Terus ada belah ketupat digunakan untuk suatu kondisi dalam sebuah program. Misalnya ada dua keadaan, antara yang iya atau tidak, atau sebuah percabangan itu dilambangkan dengan ada lingkaran, yaitu menunjukkan hubungan ke yang memiliki menunjukkan penghubung dari halaman satu ke halaman lain. Terus ada proses terdefinisi, suatu operasi yang rincian ditunjukkan di tempat lain. Terus ada bentuknya lonjong, itu menunjukkan awal dan akhir sebuah proses. Nah, untuk pembuatan flowchart sendiri tidak ada kaidah yang baku. Flowchart sama dengan gambaran hasil analisis suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram yang lain. Secara garis besar ada 3 bagian utama dalam flowchart, yaitu input, proses, dan output. Terus dalam pembuatan flowchart, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Terus jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberi tanda panah untuk memperjelas. Terus sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Nah, ini salah satu contoh flowchart, dimulai dari tanda mulai, lalu berjalan pada melengkapi berkas. Ini kita contohkan sebagai ingin mendaftarkan sekolah atau mendaftar pada tempat les. Jadi kita harus melengkapi berkasnya dulu, lalu digambarkan ada lambang belah ketupat. Kalau berkasnya sudah lengkap, akan menuju ke masukkan ke dalam map. Tapi kalau berkas belum lengkap, akan menuju pada lengkapi berkas, baru masukkan ke dalam map. Setelah masukkan ke dalam map, bisa menyerahkan ke bagian pendaftaran. Setelah ke bagian pendaftaran, ada bagian belah ketupat lagi yang menanyakan sudah menyerahkan berkas. Kalau sudah menyerahkan berkas, dia bisa mengisi formulir. Tapi kalau belum diserahkan berkasnya, maka harus menuju proses serahkan berkas, lalu baru mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, dilakukan pembayaran, setelah itu selesai. Itu contoh flowchart yang pertama. Nah, ini contoh flowchart yang kedua, dimulai dari tanda mulai, lalu ada anak panah ke bawah dengan tulisan masukkan jack dispenser ke dalam stop kontak. Jadi pada flowchart ini kita akan tahapan menghidupkan dispenser agar airnya menjadi hangat atau matang. Nah, ada tanda jajaran genjang untuk sebuah proses atau inputan yang akan dilakukan pada
yang akan dilakukan. Misalkan masukkan jack dispenser ke dalam stop kontak. Setelah itu ada tanda panah lagi, tekan tombol on pada dispenser. Setelah itu, setelah menekan tombol on, akan muncul pilihan apakah lampu dispenser berwarna hijau. Bila iya, berarti sudah matang. Air yang di dalam dispenser itu sudah matang. Tapi jika tidak, maka dia akan menuju ke inputan belum matang, lalu menyelesaikan program. Itu contoh yang kedua dalam pembuatan flowchart. Jadi intinya flowchart itu adalah penggambaran dari sebuah algoritma yang digambarkan melalui sebuah tabel atau bagan-bagan atau gambar-gambar. Tidak hanya sebuah tulisan seperti algoritma atau step-step seperti algoritma. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.